Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Yunita Nurfadila and my student ID number is 200601110059. I'm from class B Mathematics UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. In this video, I will explain about the next strategy of TOEFL test, that is use context to determine meanings of difficult word. Jadi, menggunakan konteks untuk menentukan arti dari kata sulit. Jadi, another type of question usually found in TOEFL test is to determine the meaning of a difficult word in a reading passage, a word that we are not expected to know. Jadi, jenis persoalan atau jenis soal tes TOEFL yang lain biasanya itu menentukan arti dari kata sulit di dalam sebuah bacaan, di mana kata tersebut adalah kata yang tidak kita pahami. Jadi, atau kata yang jarang kita temui. Jadi, kita tidak tahu benar arti dari kata tersebut. So, in this case, dalam kasus ini, the passage will probably give clear indication of what the word means. Jadi, bacaan itu sudah menyediakan indikasi yang jelas tentang makna dari kata tersebut. How to identify question? Nah, bagaimana kita mengidentifikasi pertanyaannya? Di dalam pertanyaan tersebut biasanya mengandung pertanyaan berupa apa makna dari atau kata yang hampir mirip seperti itu, sinonimnya gitu. Jadi bisa juga seperti yang dicontohkan, as used in line 42, stick most nearly means, atau the underlined word has similar meaning with, atau the synonym of, seperti itu. Nah, di mana kita bisa menemukan kata sulit tersebut? Information to help you to understand the meaning of unknown word can often be found in the context surrounding the unknown word. Jadi, soal biasanya sudah menginformasikan di baris keberapa, entah itu yang digaris bawahi atau seperti apa, kita dapat menemukan kata sulit tersebut. Jadi, di dalam bacaan tersebut, kata sulit itu sudah mempunyai ciri khas agar kita bisa menemukan kata itu dan bisa mencari maknanya dengan menggunakan langkah-langkah berikut. How to answer the question. Nah, bagaimana kita menemukan jawaban? Bagaimana menjawab pertanyaannya, menemukan jawabannya? Ada 4 langkah. Yang pertama, find the word in the passage. Jadi, temukan dulu kata di dalam bacaan itu. Yang kedua, ada read the sentence that contains the word carefully. Jadi, baca kalimat yang mengandung kata sulit tersebut dengan seksama, karena kita bisa mengetahui makna dari kata itu dari kalimatnya. Yang ketiga, look for context clues to help you understand the meaning. Cari konteks clue untuk membantu menemukan, memahami arti dari kata sulit tersebut. Kita sudah belajar konteks clue di pertemuan sebelumnya bersama guru kita, Miss Win, di kelas. Dan yang terakhir adalah choose the answer that the context indicates. Jadi, pilih jawaban yang paling sesuai dengan petunjuk konteksnya dan sesuai juga dengan kata sulit tersebut. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di situ ada bacaan dan pertanyaannya. In line 3, the word widow means. Nah, di sini ada ciri khas underline ya, garis bawah. Pada pertanyaan ini, kita tidak tahu tentang widow itu apa, gitu kan. Jadi, langkah pertama kita temukan dulu, ada di baris ketiga. Langkah kedua, kita baca sentence-nya. Jadi, the black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating and as a result become a widow. Nah, jadi we can conclude from the context. The female has been known to kill the male after mating and as a result become a widow. Nah, setelah kita baca, kita juga sudah menemukan konteks clue-nya. Sekarang kita cari jawaban yang cocok. Untuk yang A type of poison.
kurang tepat ya. Untuk yang B, the dead male spider, tidak sesuai dengan konteks clue-nya. Yang C, the human victim of spider, itu juga tidak tepat. Jadi the best answer, jawaban yang paling sesuai dengan konteks clue-nya adalah yang D, yaitu a female whose mate has died. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.